Halo, saya Andika Fajri Nurian Pratama Arifin, Sarjana Hukum, seorang SN di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tepatnya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Menjadi ASN bagi saya bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah amanah untuk hadir melayani masyarakat dan berkontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan nasional. Hari ini saya akan berbagi tentang instansi saya, peran saya sebagai ASN, serta bagaimana saya berupaya menjadi bagian dari Smart ASN dalam mendukung manajemen ASN yang profesional. Saya bekerja di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan yang memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan alat kesehatan di Indonesia. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan secara administratif didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Heri Radison selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi Alat Kesehatan. Sekretariat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan memiliki peran penting dalam koordinasi perencanaan program, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan BMN, dukungan hukum dan organisasi, serta tata kelola administratif pemerintahan di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Farmasi. Visi Direktorat Jenderal Farmasi adalah terwujudnya kemandirian dan aksesibilitas persediaan farmasi serta alat kesehatan yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun misinya antara lain meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan, menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk farmasi dan alat kesehatan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Saya mengemban jabatan sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Tugas utama seorang perancang peraturan adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah disusun secara legal, sistematis, harmonis, dan implementatif. Beberapa tugas yang saya lakukan antara lain menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, mengkaji aspek hukum kebijakan publik, memberikan pertimbangan hukum dalam penyusunan regulasi kesehatan. Melalui pekerjaan ini, saya berkontribusi memastikan bahwa setiap kebijakan terkait obat dan alat kesehatan memiliki dasar hukum yang kuat dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku layanan kesehatan. Jenis dan layanan dan standar layanan. Unit kerja kami memberikan layanan berupa penyusunan dan fasilitasi regulasi kesehatan, konsultasi hukum dan peraturan, harmonisasi kebijakan lintas unit dan lintas kementerian. Standar lain yang harus dicapai meliputi ketepatan waktu penyusunan regulasi, kejelasan norma hukum, transparansi proses, akuntabilitas hasil kebijakan, karena regulasi yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan nasional. Dalam mendukung tujuan instansi, saya berupaya menyusun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan, mengintegrasikan prinsip pelayanan publik dalam setiap produk hukum. Saya percaya bahwa regulasi bukan sekedar dokumen, tetapi instrumen perubahan yang menentukan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Alasan memilih menjadi ASN, saya memilih menjadi ASN karena ingin menjadi bagian dari sistem yang bekerja untuk kepentingan publik. ASN memiliki kesempatan untuk memberikan dampak luas, menjaga keberlangsungan kebijakan negara, serta menghadirkan pelayanan publik yang adil bagi seluruh masyarakat. Menjadi ASN berarti bekerja bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan bangsa. Dalam perspektif manajemen ASN dituntut bekerja berdasarkan sistem merit, yaitu profesional, kompeten, berintegritas. Sebagai bagian dari Smart ASN, saya berupaya memiliki karakter integritas dengan bekerja jujur dan akuntabel, nasionalisme dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, profesionalisme melalui peningkatan kompeten berkelanjutan, wawasan global memahami dinamika regulasi internasional di bidang kesehatan, literasi digital memanfaatkan teknologi dalam penyusunan kebijakan, serta hospitality yang memberikan pelayanan yang ramah dan solutif ke depan. ASN perlu semakin adaptif terhadap transformasi digital dan perubahan kebijakan global agar pelayanan publik semakin efektif. Bagi saya, menjadi Smart ASN berarti terus belajar, beradaptasi, dan menjaga integritas dalam setiap tugas. Melalui peran saya sebagai perancang peraturan perundangan di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, saya ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang hadir benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Karena pada akhirnya, ASN bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang pengabdian. Saya adalah ASN, saya melayani, saya berkontribusi, dan saya siap menjadi bagian dari perubahan menuju birokrasi yang profesional.